105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, senang sekali di siang hari ini sahabat siaran Tia Zara kembali hadir menemani Anda spesial pada special talk show di hari ini, edisi Rabu 21 Februari 2023. Ini the first time ya. Dan actually banyak banget bahasan yang akan kita bahas di hari ini. Dan juga sesuai nih keluarga Sip dengan apa kondisi yang terjadi sekarang, kita juga udah share di media sosial, salah satunya di Instagram kita ya. Materi terkait dengan green economy, apa pentingnya dan juga urgensinya di masa sekarang. Alhamdulillah keluarga Sip, kita sudah kehadiran juga ini narasumber kita, ada Mas Roni SY Zebua STMPD. Kita coba sapa dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Roni, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua kita ya Mas Roni ya? Iya, pertemuan kedua dan pertama di SIP FM. Pertama ya. Benar ya. Pertemuan kedua dan pertama di SIP FM gitu ya. Mas Roni, temanya keren banget nih, green economy. Tapi mungkin kalau kita lihat ya dari kesadaran, tingkat kesadaran dari masyarakat umum mungkin tidak semenarik itu gitu ya. Karena green economy sekarang orang banyak yang semakin lupa gitu bagaimana pentingnya untuk menjaga lingkungan gitu, atau bahkan back to nature dan lain sebagainya. Dan kita lihat ini Mas Roni bahwasannya mungkin terdapat ya beberapa permasalahan lingkungan menjadi perhatian dan juga cukup disorot sekarang, sehingga sejauh ini mulai muncul nih konsep-konsep untuk mengatasi hal tersebut dan berbagai upaya dalam menjaga lingkungan. Nah mungkin salah satunya dengan yang kita kenal istilah green economy gitu ya. Mas Roni, kalau dilihat ini dari bahasanya green economy, ini kan barat banget ya bahasanya gitu. Ini mungkin boleh kita lihat dari konsep awalnya atau apa sih sebenarnya green economy itu Mas Roni. Boleh ini sebelum kita bahas lebih lanjut, ini keluarga Sip, Mas Roni ini adalah dari Starlight Holding Company gitu ya, dan beberapa bulan lalu juga sempat hadir di Radio Sip FM membahas terkait dengan banyak sekali program menarik ini. Saya di kebetulan Starlight. belum hadir. Iya benar, waktu itu sama Pak Arif ya, sebelumnya Mas Arwin, sama Mas Roni ya, benar sekali. Kita sempat bahas banyak terkait dengan Starlight Holding Company gitu ya. Dan keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bertanya silakan nanti bisa di line interaktif kita di 081222010159 ya. Dan Anda juga bisa nikmati di live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin juga bisa di live YouTube kita Sip FM ya. Baik Mas Roni, tadi green economy gitu ya. Istilah green economy ini apa sebenarnya green economy ini Mas Roni? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap stakeholder kru SIP FM karena kita diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan bahkan mengedukasi masyarakat terkait dengan ekonomi hijau atau green economy ini. Dan ini kebetulan sekali tanpa kita perhitungkan sebelumnya bahwa hari ini adalah tanggal 21 Februari itu Hari Sampah Nasional. Masya Allah. Jadi pas banget ya acara kegiatan program ini dimulai di Hari Sampah Nasional. Semoga saja ini bisa berkelanjutan dan mendapatkan keberkahan. Amin. Ya dan kegiatan kita di sini juga tidak hanya bicara sekedar gagasan atau wacana, nanti tentunya ada ya di hari-hari tertentu, di pertemuan berikutnya ada semacam bimbingan teknisnya, bahkan ada liputan di lapangan. Baik. Nah, terkait tadi ditanyakan tentang green economy atau ekonomi hijau. Apa sih ekonomi hijau itu atau green economy? Ini sebenarnya bahasa ini bukan baru sebenarnya kalau di dunia. Kalau tidak salah tahun 60-an itu sudah digaungkan di luar sana. Tetapi mungkin di Indonesia
baru mulai apa ya? Baru mulai ada gairahnya. Oke. Nah, kemudian apa sih green economy? Iya. Kalau kita perhatikan green economy itu terkadang ada orang menyebutnya juga atau menyamakan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi emisi karbon yang berefek rumah kaca itu tadi. Iya, iya. Ada juga yang menyampaikan kalau green economy itu terkait dengan efisiensi penggunaan resource atau sumber daya alam. Ada juga di kalangan tertentu menyebutkan bahwasanya green economy itu terkait dengan inklusif sosial atau keadilan sosial. Iya. Nah, tetapi secara secara dimensinya kita bisa melihat bahwasanya green economy itu setidaknya harus memenuhi 3 hal. Pertama adalah bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi itu harus apa? Harus menjaga lingkungan, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, harus menjaga sustainabilitas dari lingkungan itu sendiri. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memenuhi unsur kesejahteraan. Nah, makna kesejahteraan ini tidak sekedar ketika kita bicara uang saja. Iya, iya. Ya. Tetapi kesejahteraan ini juga terkait dengan kesehatan. Kita bayangkan gini, kita punya uang, tapi kita juga menghabiskan uang itu untuk kesehatan kita. Baik. Nah, apakah kita sejahtera dengan seperti itu? Nah, bisa jadi uang kita habis saja tuh semuanya, bahkan kurang. Nah, ini. Nah, sedangkan green economy itu bagaimana alur kegiatan ekonomi itu masyarakat atau pelaku-pelaku usaha dan konsumennya mendapatkan efek positif dari sisi ekonominya, juga mendapatkan kesehatan. Makanya kalau misalnya sedikit ya kita lihat misalnya isu yang paling lumayan sering disampaikan sekarang itu stunting gitu ya. Iya. Nah, stunting itu juga ada kaitannya dengan green economy. Di mana pengkaitannya? Pengkaitannya adalah ketika stunting itu sebenarnya bukan hanya masalah kekurangan gizi, bukan hanya sekedar ada ibu-ibu hamil yang tidak sanggup beli ini dan itu. Baik. Tapi ada permasalahan lain. Ada permasalahan lain, yaitu permasalahan lifestyle. Ada ibu-ibu hamil yang mungkin serba lebih hidupnya, ekonominya kuat, beli apa saja bisa, tapi lifestyle-nya, yang dimakannya, dan ketidakhati-hatiannya, misalnya mungkin ya yang dimakannya itu sudah tercemar dengan pestisida atau ketika menanamnya dengan kandungan pestisida dan lain-lainnya. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, jadi kita tidak bisa mengecilkan permasalahan stunting itu hanya sekedar masalah tidak ada uang untuk beli makanan bergizi. Ternyata ada uang, tetapi masyarakatnya tidak teredukasi, tidak adanya lifestyle yang baik, akhirnya makanannya kurang pas. Baik, menarik sekali nih Mas Rodi. Ini ada satu lagi nih, tar dulu. Dimensi yang berikutnya adalah kesetaraan. Baik. Nah, bagaimana green economy itu membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Karena green economy itu tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak melibatkan masyarakat, tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Karena itu salah satu kuncinya, sehingga sektor-sektor yang dibangun secara kapitalis itu sebenarnya sulit untuk menjadi sebuah green economy. Nah, 3 dimensi inilah sebenarnya kalau kita bicara green economy harus dipenuhi. Yang lainnya mungkin ada tapi tambahan-tambahan. Jadi begitu. Baik. Jadi kalau kita lihat dari yang dipaparkan oleh Mas Roni, PR-nya cukup banyak dan besar ini ya, karena tidak hanya kesetaraan tadi dimaksudkan tidak hanya berfungsi pada satu titik saja, tapi semuanya harus ikut serta dalam mewujudkan green economy ini gitu ya Mas Roni. Dan kita lihat tadi ternyata dari green economy itu sendiri bagaimana mewujudkannya dan juga kemudian mengapa gitu ya, mengapa sebenarnya, kenapa harus green economy. Itu pasti ada 2 sisi juga, ini mungkin ada pandangan yang berbeda secara umum kah itu, atau dari paparan dari Mas Roni tadi kita lihat, wah ini cenderung banget dari pandangan Islam, ini seperti apa juga ini memandang dari green economy itu sendiri. Silakan Mas Roni. Kalau kita bicara mengapa ya,
kita lihat dulu nih, misalnya dari sisi situasi yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Baik. Pertama ya, kalau kita kaitkan dengan efek rumah kaca dari emisi karbon, penyebabnya dari apa saja? Selama ini kita mungkin hanya berpikir, oh dari pabrik-pabrik, nah, misalnya gitu ya. Oh dari penggunaan listrik yang menggunakan batu bara. Oke, kita tidak menolak hal itu. Tetapi kita melupakan, ya, selain ada kendaraan-kendaraan juga, tapi kita jangan sampai lupa bahwasanya apa yang ada di rumah kita, apa yang kita sumbangsihkan dari rumah kita itu juga berpengaruh, bahkan berpengaruh besar. Apa itu? Sampah. Ketika sampah itu mengalami pembusukan, sampah ini akan menghasilkan bisa menghasilkan, kalau tidak CO2, karbon dioksida, ya metana. Nah, yang paling berbahaya itu adalah metana. Metana itu kalau tidak salah itu ada beberapa referensi 26 kali lipat bahayanya yang untuk menyebabkan efek rumah kaca tadi dibandingkan CO2. Nah, sampah kita tadi kalau mengalami pembusukan, maka pembusukannya itu akan menghasilkan gas-gas seperti itu, termasuk metana tadi. Nah, coba bayangkan gini, sampah kita buang, lalu alhamdulillah diangkut oleh petugas sampah, dibawa ke TPA. Itu persoalannya belum selesai, malah nambah persoalan. Karena sampah ketika di TPA kalau tidak diolah, itu akan menyebabkan pembusukan yang terkontaminasi, sehingga menghasilkan metana yang luar biasa besarnya kalau tidak diolah tadi. Itu dibayangkan seperti itu. Akhirnya apa? Ternyata sampah yang kita setorkan tadi kemudian tidak diolah di TPA, menyebabkan berbagai macam permasalahan. Itu baru masalah efek rumah kaca, belum berbagai macam terkait dengan virus dan lain-lainnya yang juga akan mengganggu kesehatan kita. Nah, kemudian juga misalnya ya, dari berbagai macam kotoran makhluk hidup. Ini kalau tidak diolah juga sama. Nah, kita bisa bayangkan betapa banyaknya sampah-sampah atau buangan-buangan seperti ini. Kalau tidak diolah dan dibiarkan menumpuk begitu saja, ini kita menunggu masalah semakin besar. Kita kalau sudah mulai merasakan saat ini, seperti terkadang ini ya, terasa kemaraunya kok agak panjang dan panas ya. Lalu tiba-tiba hujannya luar biasa tuh, drus, gitu. Ya memang semuanya Allah yang menentukan. Tetapi sebuah proses ilmiah itu terjadi karena apa? Salah satunya situasi seperti itu. Nah, itulah kenapa pentingnya bagi kita untuk memberikan perhatian di sini. Salah satunya green economy ini terkait dengan sampah itu sendiri. Baik. Kemudian pengolahan sampah yang di TPA itu juga kita mulai mendorong, misalnya bagaimana itu dikelola. Karena apa? Ketika sampah itu bercampur, itu kan ada sampah organik, sampah anorganik, itu tercampur, itu makin parah lagi tuh proses pembusukannya itu. Nah, makanya perlu kita bersama-sama membangun gaya hidup ya, gaya hidup yang peduli lingkungan, gaya hidup yang kalau peduli lingkungan saja mungkin apa sih benefitnya bagi kita? Rasanya nggak ada gitu ya. Saya pernah mengalami dalam situasi seperti itu, terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Tapi sesibuk-sibuk itu benefitnya apa sih sebenarnya? Ternyata ada benefitnya, kita bisa menghasilkan sisi ekonomi dari sana. Baik. Nah, itu yang perlu kita gali. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan peningkatan kompetensi kita, literasi kita terkait green economy ini. Baik. Nah, tadi kita lihat ya, salah satu hal mengapanya itu karena kontribusi ketika kita tidak peduli dengan pengelolaan lingkungan itu, maka kita juga yang akan mengalaminya. Termasuk di awal tadi saya sampaikan, kita sejahtera dapat uang tapi penyakit jadi banyak. Banyaknya penyakit zaman sekarang itu, kerentanan tubuh kita juga penyebabnya seperti itu. Nah, jadi ini dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi
praktek lapangan saat ini lebih kurang seperti itulah Baik. diantaranya. Kalau kita lihat dari sisi Islam, sebenarnya kalau kita menggali ya, saya kebetulan memang karena di magister saya itu diarahkan untuk menggali seluruh keilmuan, kemudian dianalisa dalam perspektif Islam. Iya. Nah, salah satunya terkait dengan lingkungan ini. Baik. Nah, Baik. sebenarnya banyak ya bahasan-bahasan ya, dalil-dalil yang bisa kita ulas, tapi nanti bertahap lah di SIP FM ini, insya Allah. Di pertama ini kita akan mencoba melihat di salah satu hadis ya, hadis Ibnu Hibban. Ya. Di situ terdapat ada disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 7 hal, ya, 7 hal yang apabila kita lakukan itu, kita akan mendapatkan ganjarannya baik ketika kita hidup maupun ketika kita telah meninggal dunia, atau dalam bahasa kita amal jariyah. Mungkin secara umum kita sudah tahu ya, ada 3 amal jariyah ya. Ya, misalnya ilmu yang bermanfaat, kemudian Doa anak yang anak soleh, soleh, kemudian harta yang digunakan untuk jalur yang bermanfaat. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini mungkin bisa saya lihat dari sisi lebih ke teknis, masih konsep tapi teknis. Kalau hadis yang sebelumnya tadi itu konsep barangkali. Nah, ini konsepnya lebih ke teknis, sedikit teknis, karena di situ ada 7. Yang pertama tentang siapa yang mengajarkan ilmu atau ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan ganjaran seperti itu. Yang kedua, ketika mereka menyiapkan atau menyalurkan air irigasi dan lain-lainnya. Kemudian membuat sumur, kemudian menanam pohon kurma, kemudian baru nanti membangun masjid, kemudian mewariskan mushaf atau menyumbangkan mushaf, dan juga doa-doa anak yang soleh yang meminta ampunan terhadap orang tuanya. Nah, kita coba lihat yang pertama tadi. Ya. Konsep Islam itu tidak jauh-jauh dari ilmu, tidak jauh-jauh dari Iqra. Ingat, ayat yang pertama turun itu adalah bacalah. Kemudian salah satu perintah bagi kita semua muslim, ya, talibul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Setiap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, ini konsep dasar di dalam Islam. Konsep awal, bukan dasar, konsep awal dalam Islam. Hadir dengan Iqra, kaitannya dengan ilmu. Kita bicara tadi green economy yang salah satu kuncinya adalah sustainabilitas, keberlanjutan. Konsep keberlanjutan itu ternyata hadir di Islam. Sudah hadir di Islam karena apa? Kita tahu ilmu yang kita baca, kemudian ada yang mengajarkan, lalu kita mengajarkan, ini adalah awal dari keberlanjutan itu sendiri, sustainabilitas itu sendiri. Tanpa ini, sustainabilitas yang lain-lain sulit dilakukan. Nah, artinya apa? Komponen, salah satu komponen dalam green economy itu sudah digali sejak zaman Rasul dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika kita bicara tentang tadi mengalirkan air, bisa irigasi dan lain-lainnya, membuat sumur, artinya ada mata air atau apa yang kita ambil gitu ya. Ini juga konsep bagaimana ketika kita lihat perkembangan sejarah-sejarah dunia, air itu sebagai sumber, aliran air sebagai wilayah peradaban. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwasannya Islam itu pun sudah memberikan perhatian secara teknis, sedikit teknis dalam hal ini. Nah, kaitannya dengan green economy apa? Ya, tentunya ya, air tadi akan menumbuhkan, akan memberikan kesejahteraan dimanapun air itu berada. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang menanam pohon kurma dalam hadis tersebut, kita harus melihat di sini pohon kurma itu dalam bangsa Arab, ya. Jadi itu mewakilkan situasi
secara umum di bangsa Arab zaman dulu pohon kurma ini manfaatnya sangat banyak sekali. Mungkin kita taunya, sebagian kita ya, sebagai kecil mungkin kita taunya makan buah kurmanya saja. Tapi ada fungsi yang lain, batangnya. Di bangsa Arab zaman dulu, bahkan sebagian di zaman sekarang, menjadikan batangnya itu sebagai salah satu bahan konstruksi bangunan, konstruksi jembatan. Itu ada manfaatnya. Kemudian daunnya juga ada manfaatnya. Daunnya bisa bermanfaat untuk mungkin dibuat bahan-bahan kerajinan ya, tikar, kipas dan lain-lainnya. Kemudian bijinya, biji kurma itu bukan hanya sekedar menjadi bibit sebenarnya. Di bangsa Arab, biji kurma itu dilunakkan, jadi direndam, dilunakkan, itu bisa jadi pakan ternak. Oke, baik. Bahkan bijinya itu bisa menjadi bahan campuran untuk sabun. Kan wangi itu. Iya. Nah, ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya konsep efisiensi terhadap resource itu sudah diajarkan kepada kita. Jadi green economy itu sebenarnya oke lah diambil dengan bahasa barat, mungkin pertama kali dikembangkan di dunia barat, tapi prinsip-prinsipnya itu sudah ada di Islam dan sudah diterapkan di dalam Islam. Contoh ya, Rasulullah ketika kita zaman kita perang dulu ya, zaman Rasulullah berperang atau para sahabat Nabi berperang, salah satu larangannya apa? Jangan rusak lingkungannya. Jangan diambil yang tidak perlu diambil. Jangan merusak pohon, menebas pohon yang tidak perlu. Baik. Nah, berarti sederhananya di sini Islam memang sudah sangat menjunjung tinggi bahwasanya kita harus menjaga lingkungan gitu dengan tadi hadis sudah dijelaskan oleh Mas Roni seperti itu ya. Tapi Mas Roni nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas pada sesi selanjutnya gitu ya. Dan untuk Anda keluarga SIP, tetap nantikan talk show kita di segmen selanjutnya. Pastikan Anda nanti ikut bergabung di line interaktif kita di 081222010159. Mas Roni nanti kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Setelah yang satu ini keluarga SIP spesial untuk Anda Haris J dengan I Promise. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali pada special talk show bersama dengan Starlight Holding Company. Dan kita masih membahas terkait dengan green economy, apa pentingnya dan juga urgensinya di masa sekarang ya. Keluarga SIP masih bersama dengan ada Mas Roni, Ustadz Roni SY Zebua STMPD. Beliau merupakan Direktorat Sustainable Development and Innovation Starlight Holding Company, juga praktisi pemberdayaan masyarakat berbasis keislaman dan lingkungan. Beliau ini juga seorang pendakwah, pengusaha, konsultan peneliti, dosen tamu, peneliti terapan dan pembina, sekaligus juga pendamping bidang pengelolaan lingkungan dan green economy serta digitalisasi. Masya Allah, ini udah pakarnya banget ini kita hadirkan. Oke ya, sayang sekali nih keluarga SIP kalau Anda tidak ikut bergabung di line interaktif kita di 081222010159, juga bisa WhatsApp terkait tema di hari ini green economy, apa pentingnya dan urgensinya di masa sekarang. Masih bersama dengan sahabat Syaranda Tia Zahra. Keluarga SIP, kita kembali ke Mas Roni ini ya. Mas Roni, pembahasan kita terakhir tadi sempat terputus ya, ada 7 poin tadi bagaimana Islam memandang pentingnya. Mungkin kita kaitkan ke green economy gitu ya Mas. Kalau dijabarkan satu-satu mungkin ini panjang banget gitu ya Mas Roni kalau sudah Mas. Tapi secara keseluruhan atau pada intinya Islam ya sangat mendukung gitu ya. Sangat mendukung sekali, bahkan memang sudah ada korelasinya gitu dengan green economy itu sendiri. Nah Mas Roni tadi sempat bahas juga terkait dengan emisi dari rumah kaca gitu ya. Mungkin dulu sih kita yang sempat diheboh-hebohkan dengan hal ini, tapi makin kesini makin terlena aja gitu. Bahkan dari pengaruh sampah tadi Mas Roni sudah sempat spill juga keluarga SIP ya. Ada sebuah gas yang dikenal dengan gas
metana gitu ya Mas Roni. Iya, Ada gas gas metana yang ini sebenarnya menakutkankah ini Mas Roni, gas ini gitu ya? Atau seberapa menakutkankah ini gitu ya? Karena kita lihat apalagi di sini dekat banget ya dengan TPA gitu ya. TPA ini dekat banget gitu. Dan mungkin ya dia secara pribadi nggak tahu juga keluarga Sip di rumah merasa bahwa TPA tuh udah kelar dah, permasalahan udah selesai gitu. Mungkin beberapa dari orang menganggap wah sampah kalau udah dibawa ke sana udah kelar permasalahannya. Wah ternyata Mas Roni spill tadi malah ini menambah permasalahan gitu, atau bahkan ada dampak yang lebih menakutkan lagi gitu. Seberapa menakutkan ini Mas Roni? Iya. Terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya ya, yang perlu kita tekankan di sini, jangan menjadikan isu ini sebuah hal yang menakutkan, tetapi kita sama-sama mencari solusinya. Ya. Ya. Memang kalau kita dalami lebih dalam lagi gitu ya, misalnya tentang bahaya dari gas metana yang diakibatkan dari pembusukan, proses pembusukan tadi, apalagi ketika proses pembusukan itu terjadi kontaminasi, yang baik. sampahnya itu tercampur di TPA itu. Tidak ada masalah apabila TPA itu melakukan pengolahan. Baik. Baru ada masalah ketika tidak melakukan pengolahan. Malah itu sebenarnya mungkin solusi di ranah rumahan, di ranah rumahan atau lingkungan tertentu, tetapi secara global ini bukan menjadi agak bahaya gitu. Baik. Karena gas metana itu tadi kalau kita perhatikan ya, efek rumah kaca itu salah satunya itu sangat mempengaruhi ini ya, cuaca, iklim. Baik. Kita sudah mulai merasakan ketika panas berkepanjangan yang luar biasa, kemudian hujannya juga luar biasa ya. Apalagi sekarang lagi musim demam ini gitu ya, karena cuacanya juga nggak menentu. Iya, itu luar biasa juga. Kemudian juga terkait dengan berbagai macam penyakit itu tadi. Baik. Itu akan mempengaruhi ini ya, perkembangan virus, bakteri dan lain-lainnya lah. Mungkin lebih banyak mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman kesehatan gitu kan. Itu ya salah satu penyebabnya karena pengaruh dari gas metana itu tadi sendiri. Kemudian apalagi kalau misalnya kontaminasi yang disebabkan itu tadi itu berkali-kali lipat tuh. Kerusakan yang terjadi. Nah, menurut saya itu hal ini sudah bisa kita gambarkan betapa permasalahan sampah ini bisa menyebabkan efek yang luar biasa ke berbagai hal, dan itu sangat esensi dan sangat krusial bagi kehidupan manusia. Nah, jadi gitu. Baik. Kemudian tadi sedikit mau kalau dari perspektif saya, Islam bukan dalam kapasitas mendukung. Baik. Tetapi green economy itu sebenarnya mengambil dari Islam itu sendiri. Itu menurut pendapat saya gitu ya. Karena ketika saya menggali apa yang terjadi, apa yang dirumuskan atau apa yang diupayakan dalam kegiatan green economy, ternyata gak jauh-jauh nih dari apa yang ada di dalam Islam. Berarti di Islam sudah tertulis sebenarnya gitu. Secara teknisnya pun bisa kita lihat nanti secara bertahap. Tentunya teknis-teknis yang terjadi itu dari berdasarkan situasi pada waktu itu ya. Nah, misalnya ada tadi contohnya pohon kurma dengan segala manfaatnya. Nah, tentu nantinya di zaman sekarang tanaman yang seperti apa lagi gitu ya, pohon-pohon seperti apa lagi. Jadi sebenarnya ini nanti akan kita di program ini juga nanti selang-seling ya, kita gali juga kaitannya dengan sisi keislaman itu, bagaimana di dalam Islam itu membahas dan secara teknisnya juga tentang green economy. Nah, termasuk nanti di dalamnya ada pemberdayaan, inkubasi yang terkait dengan kewirausahaan. Itu juga bagian dari Islam. Ketika mereka membawa istilah entrepreneur, kita sudah ada dari zaman bahkan Rasulullah contoh yang paling utama di situ. Baik. Ini dia. Baik, siap. Nah, Mas Roni, ini biar real lagi nih pemantapan dari pembahasan di hari ini. Kira-kira Mas Roni contoh-contoh dari green economy itu sendiri ya seperti apa gitu Mas Roni? Green economy ya secara sederhana ya. Secara sederhana kita bisa mulai dari rumah tangga nih. Baik. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pemilahan. Nah, ini. Baik.
tadi kan kita sampaikan kalau kita menyetor sampah, sampahnya itu sudah berpadu itu loh, antara yang anorganik dengan organik, ya luar biasa itu. Pas proses pembusukannya terjadi, mungkin proses pembusukannya nggak di rumah kita, tapi di TPA, itu sudah jadi sebuah masalah besar. Baik. Nah, kalau kita membantu nih, jadi kita membantu pemerintah, membantu stakeholder yang terkait dengan cara memilah sampah. Iya. Kita pilah antara sampah yang organik dengan anorganik. Yang organik ini ya seperti bekas-bekas sayur, bekas-bekas makan kita yang tidak mengandung unsur plastik gitu. Kemudian ya bahan-bahan makanan gitu, itu organik semua. Kemudian anorganik contohnya seperti plastik itu kan. Kemudian juga ada seperti apa namanya? Mungkin karet-karet atau apa gitu ya yang dari bungkus makanan kita, itu kita pisahkan. Nah, itu tindakan pertama kita dengan memilah itu saja itu sudah bagus. Baik. Nah, itu tahap pertama. Memang kalau kita stop di kitanya itu bahaya karena apa? Ya kalau di beberapa daerah sudah mulai ada istilahnya itu proses yang didukung. Cuma mungkin di beberapa daerah lain belum didukung proses itu. Maksudnya proses ketika sampahnya yang terpilah itu memang dipilah, ketika diambil memang terpilah. Iya, baik. Nah kebetulan mungkin di tempat kita saat ini di Kota Padang, saya nggak tahu ya. Saya melihatnya setahu saya gitu kan, sampah di lingkungan saya itu ya nggak ada pemilahan. Kalau sudah kita pilah nanti digabung lagi gitu. Iya benar banget. Nah, gitu jadi kan. kayak membazir gitu ya. Udah dipilah tapi ternyata digabung juga. Tapi gitu. tapi tidak ada kata membazir di sini. Dengan memilah dari awal kita sudah membentuk karakter diri kita. Baik. Karena lebih ke personal ya. Yang paling penting dalam banyak hal, dalam banyak persoalan kita sekarang adalah edukasi. Iya, baik. Nah, bagaimana mengedukasi diri kita? Dan itu akan membentuk karakter kita. Nanti lingkungan bagaimana, keadaan selanjutnya bagaimana, ya nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kita bukan orang yang berwenang untuk mengatur. Insya Allah tanggung jawab di akhirat itu tidak di kita gitu. Iya, benar Kecuali sekali. kalau kita sudah punya wewenang untuk itu, maka kita sebenarnya juga selain mengedukasi diri sendiri juga membuat kebijakan untuk mengedukasi warga. Nah, kita sekarang sedang membantu pemimpin-pemimpin kita. Ya. Dengan mengedukasi dari kita sendiri, otomatis nanti anak-anak ikut. Iya. Nah, nanti tetangga ada yang ngintip, ngikut. Gitu. Kan harapannya seperti itu, secara bertahap. Dan itu juga esensi dari dakwah atau edukasi itu sendiri. Secara soft banget ya syiarnya gitu. Iya. Kemudian, ya, baik. Kalau kemudian kita naik level nih, nah ini bicaranya naik level. Iya. Tadi sudah teredukasi memilah. Kemudian kita naik level berikutnya, kita mengedukasi diri kita minimal yang sampah organik tadi mulai kita olah. Kalau pemirsa yang memiliki lahan lumayan ada gitu ya, ada lahan gitu kan enak. Sampah itu bisa kita olah dengan salah satu tekniknya adalah teknik komposter, menjadi pupuk kandang. Baik. Bisa menjadi pupuk bukan. Nah, kemudian sampah plastiknya sebenarnya di Kota Padang ini sudah ada nih beberapa program kalau terkait dengan sampah plastik yang kerjasama dengan Pegadaian ya. Kami sudah pernah melakukan riset gitu ya, yang sampah plastik ini diterima jadi di beberapa bank sampah istilahnya. Itu ada. Yang saya tahu tuh bank sampah itu di apa namanya di kantor kecamatan Camat Kuranji, kelurahan ya, di situ ya. Kelurahan. Nah, itu di belakangnya ada bank sampah. Nah, saya sudah pernah menemui di situ juga. Nah, itu bisa kita jadi nasabah, membawa plastik-plastik apa saja di sana yang bisa kita bawa, kardus-kardus juga. Nah, kita sudah mulai mereduce itu. Bayangkan kalau setiap rumah di Kota Padang sudah memilah, kemudian sudah menyetorkan pada tempatnya sampah yang bisa dari bahan plastik tadi bisa diuangkan meskipun nggak seberapa, tapi sudah berkontribusi besar bagi lingkungan. Benar sekali. Kemudian sampah organik tadi sudah bisa kita olah menjadi pupuk. Tapi sebagai catatan, pengolahan sampah organik menjadi pupuk itu belum menyelesaikan masalah. Iya. Karena tetap ada gas-gas buangan ya. Sebagian masih menyatakan ada gas buangan yang cukup berbahaya, tetapi ada yang menyatakan karena sudah ada pemilahan tadi, kemudian sudah menggunakan teknik pengolahan tepat, itu gas buangannya ada yang mengatakan sudah hilang yang metananya, tinggal mungkin
karbon dioksida CO2. Yang CO2 itu tidak seberbahaya metana tadi. Ya. Nah, lalu apa solusinya yang lain gitu? Ada solusinya yang lain. Dan ini green economy banget, yaitu dengan menggunakan maggot. Baik. Maggot sebagai strategi kita untuk menyerap atau menghilangkan sampah organik. Bahkan sebelum sempat sampah organik ini busuk, mengalami pembusukan, itu sudah dimakan oleh si maggot. Iya. Nah, kalau lebih panjang lagi nih banyak nih maggot ini. Maggot bisa jadi pakan ternak dengan gizi yang luar biasa gitu ya. Iya, benar. Dan maggot sisi ekonomisnya juga luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengupgrade ya, naik level lagi ya, naik Iya. level tentang bagaimana cara mengolah maggot itu. Wah, ini menarik budidaya banget maggot ini. itu. Budidaya maggot ya. Iya. Baik, siap. Ini Mas Roni, ada pertanyaan yang masuk ini Mas di WhatsApp kita ya. Iya. Terutama di hari ini ada dari 0952507 sekian gitu ya. Dan beliau bertanya terkait dengan mengapa program dari Green Economy ini lebih banyak bekerja di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah gini mungkin, atau pencetus awalnya apakah di daerah sana atau bagaimana nih Mas Roni? Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti itu? Dan kemudian ini ada pertanyaan lain ini Mas, beliau mengatakan 2 pertanyaan ya. Dan apakah pertumbuhan hijau hanya sebuah tren atau kebutuhan penting? Nah ini cocok banget ini pembahasan ini. Apakah hanya sebuah tren semata gitu ya, green economy, orang wah kita green economy juga, atau memang ini adalah sebuah kebutuhan penting yang memang harus seperti Mas Roni sampaikan, harus diedukasi, bahkan start from ourselves gitu, mulai dari kita sendiri. Silakan Mas Roni. Betul. Kalau terkait tadi di mana Kalimantan Timur Iya. dan Tengah, saya kurang tahu ya. Yang mungkin perlu kita luruskan juga di sini, terkadang perspektif dalam Iya. menggunakan istilah green economy atau ekonomi hijau di beberapa tempat kita lihat, terkadang mereka menganggap segala sesuatu yang terkait dengan yang hijau-hijau sudah dianggap green economy. Baik. Padahal tadi kita sudah menyampaikan di awal ada 3 dimensi wajib di situ. Nah, 3 dimensi terkait dengan itu ya tadi sudah disebutkan. Iya. Apakah itu ada apa tidak? Dan saya sendiri tidak tahu kenapa. Dan informasi tentang Kalimantan ini baru saya dengar lah. Baik. Karena kalau kita perhatikan malah saya melihatnya mungkin ya. Sementara ini dengan keterbatasan riset yang kita lakukan di beberapa lapangan, Iya. saya lebih senang lihat lapangan. Iya. Dari ngelihat info gitu kan. Baik. Nah, itu kita melihatnya Pulau Jawa itu masih lebih sudah mulai menggeliat gitu. Meskipun dalam skala terbatas ya, terkait dengan green economy dalam esensi yang sesungguhnya. Iya. Bukan sekedar berwarna hijau gitu. Iya, benar sekali. Oke, baik. Kita move ke pertanyaan kedua nih Mas Roni. Apakah hanya sekedar tren saja atau kebutuhan penting ini green economy itu sendiri? Sebenarnya green economy itu hal yang sangat esensial, mendasar. Baik. Di dalam Islam pun sudah menjadi hal yang mendasar. Mungkin sebagian kita terlupakan dengan westernisasi. Iya. Padahal di western tersebut sudah kembali lagi ke arah seperti ini, mengambil esensi-esensi Islam. Kita sering berpikir kita mau mengadopsi western barat, padahal barat itu pada dasarnya mereka lah yang mengadopsi Islam. Kita sering lupa dengan esensi itu. Jadi kalau ditanya apakah ini penting atau tren, jawaban yang pertama adalah ini sangat penting karena itu kembali kepada fitrah kita. Baik. Kemudian tren, ya kita bikin jadi tren dong. Karena apa? Kalau kita tidak membranding, tidak memframingnya menjadi tren dan itu tenggelam, ya seperti sekarang ini. Ya. Penting tapi tidak dikenal. Iya. Mempengaruhi kehidupan kita, kesejahteraan kita, keadaan kita, tapi tidak dikenal, kan bahaya. Jadi dua-duanya kita lakukan. Yang penting ini kita jadi trenkan. Jangan sampai yang nggak penting-penting, yang receh-receh dijadikan tren gitu ya. Aduh, ini gimana ya? Oke, luar biasa ini ya. Baik, sudah terjawab pertanyaannya ya, bahwasanya green economy ini tuh penting banget malahan dan harus dijadikan sebuah tren nih. Ayo keluarga sih dimanapun berada gitu ya, mulai kita kembali geliatkan bagaimana pentingnya green economy ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada segmen terakhir ya keluarga sip. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita pada special talk show di hari ini bersama dengan Starlink Holding Company. Dan tak terasa kita sudah sampai pada segmen terakhir gitu ya Mas Roni. Sebelum kita masuk ke closing statement ini Mas Roni, ada pertanyaan yang masuk juga dari 851581 sekian ini Mas Roni. Pertanyaan beliau terkait dengan bagaimana cara sebuah bisnis terlibat dan mendukung pertumbuhan hijau. Waduh, ini mungkin beliau seorang entrepreneur bisa jadi ini ya. Gimana cara sebuah bisnis bisa terlibat dan mendukung pertumbuhan hijau? Karena pendengar kita juga banyak ini, Mas Roni, para entrepreneur gitu, biar jadi motivasi juga untuk mereka gitu. Silakan Mas Roni. Oke, ini sebenarnya tergantung dari bisnisnya ya. Bisnisnya itu apa? Nah, ya. Misalnya bisnisnya terkait dengan perhotelan nih, nah, kan kadang bingung nih, perhotelan gimana? Bisnis hotel bisa terkait dengan pertumbuhan hijau atau ekonomi hijau ini. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perhotelan itu adalah bagaimana memilah. Nah, itu tadi konsep awal kita tadi memilah dulu. Memilah. Kan ada ya di hotel itu misalnya menyediakan makanan, ada sampah-sampahnya dipilah. Baik. Sampah yang organik dengan sampah yang organik tadi dipilah. Baik. Kemudian hotel bisa melakukan proses itu sendiri kalau dia mau, tapi kan sudah fokus di perhotelan, ngapain dilakukan pengolahan lagi? Baik, nah, bekerja sama, cari kemitraan-kemitraan. Nah, insya Allah di Starlink ini juga kita menyiapkan kemitraan itu. Misalnya ada sampah organiknya, hotel A ada sampah organik, insya Allah kita siap nampung. Nah, di sini kita juga kenapa di awal kita sampaikan ada pemberdayaan masyarakat, karena ekonomi hijau itu tidak bisa berdiri dengan konsep kapitalis. Dia harus dengan ekonomi kerakyatan. Jadi melibatkan masyarakat. Nah, dalam pengolahannya. Nah, kita juga nanti bagaimana membangun pemberdayaan, menginkubasi masyarakat untuk mengolah sumber-sumber itu tadi. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian di hotel itu yang pertama, yaitu yang paling sederhana, mencari mitra-mitra yang bergerak di situ. Salah satunya sekali lagi kami ulangi, di Starlink sendiri kita siap gitu ya, menerima itu, nanti kita olah di kandang-kandang maggot kita dan juga di ternak-ternak kita lainnya. Nanti kalau ada seandainya ini dari pihak hotel gitu yang mendengar, mungkin informasinya itu kemana gitu, atau mereka butuh informasinya atau ada media sosial yang bisa dikunjungi gitu Mas Roni? Mungkin ada ya beberapa media sosial atau kontak person mungkin yang bisa dihubungi gitu ya. Bisa ada sih, cuma saya lupa. Iya baik. Nanti kita konfirmasi. Bisa ke SIP FM. Iya benar, SIP FM juga bisa gitu ya. Baik. Dan Mas Roni, ini itu mungkin salah satu contohnya. Hotel dan restoran mungkin ya. Restoran apalagi gitu ya. Iya benar. Benar itu. Baik, mungkin kalau kita bahas ini bakal banyak banget ini Mas Roni ya. Kita langsung Mas Roni, karena tadi sudah pembahasan tentang pemilahan tadi, fokus highlight banget itu adalah pemilahan sampah gitu ya. Dan menarik ya keluarga Sip, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut bahkan bagaimana pemilahan sampah ini gitu ya. Dan bahkan sampah ini bakal bisa jadi bisnis nggak sih Mas Roni gitu? Tentu saja. Ini bisa jadi peluang bisnis juga ya, bahkan dari sampah gitu. Hal yang unpredictable sekali. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Karena Starlink Holding Company akan hadir setiap minggu insya Allah keluarga Sip di Radio Sip FM. Mas Roni, terakhir ini sebagai bentuk perjumpaan kita di hari ini, kita mohonkan juga closing statement-nya Mas Roni terkait dengan tema di hari ini, green economy, apa pentingnya dan urgensinya di masa sekarang. Silakan Mas Roni. Ya, intinya kunci disebut di green economy itu bukan hanya segala sesuatu yang hijau, tetapi ada 3 dimensi. Dimensi kesejahteraan yang berimbang. Baik. Wasitiyahnya itu ada, keseimbangannya ada. Kemudian ada kesetaraan yang dari sisi ekonominya itu adalah ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan masyarakat di sini sangat penting dilibatkan. Kemudian yang ketiga adalah adanya bagaimana kita menjaga lingkungan ini. Itu 3 hal yang wajib ada dalam green economy. Kalau tidak ada ketiga hal ini, maka
itu hanya sekedar klaim saja. Nah, banyak cara yang kita lakukan, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya ini tidak begitu susah. Yang susahnya adalah karena kita belum mengenal. Nah, jadi saran saya, ajakan saya, ayo kita sama-sama belajar di sini di acara SIP FM ini, di setiap pekannya di hari Rabu seperti ini insya Allah, dengan berbagai narasumber dengan keahliannya. Seharusnya siang ini ada Mbak Dr. Sunarti ya, yang dari peneliti BRAIN, cuma karena kondisi kesehatan beliau tidak bisa hadir. Nah, mungkin di lain kesempatan beliau hadir juga pakar-pakar dan praktisi-praktisi kita lainnya, insya Allah. Baik. Dan ingat satu kompetensi awal, saya berharap nih mulai nih, milah aja dulu. Oke, baik. Gak usah mikir yang lain-lain dulu, milah aja dulu. Ini kayaknya PR buat saya sendiri nih Mas. Karena memang belum ada milah sampah sedikit pun. Ini untuk menguatkan konsistensinya ini butuh banget ini niatnya juga ya. Karena memang ini karakter tadi seperti Mas Roni sampaikan, pembentukan karakter mungkin mulainya dari sana, gitu ya. Baik, keluarga SIP ini sudah ajakan langsung ini dari Mas Roni ya, khususnya dari Starlight Holding Company, mulai pilah sampah ini ya. Di rumah tadi sudah sampaikan ada sampah organik, ada sampah anorganik gitu ya keluarga SIP ya. Nanti pada pekan-pekan selanjutnya kita akan bahas tematik yang luar biasa juga dari Starlight Holding Company. Terima kasih Mas Roni. Iya, sama-sama. Ini luar biasa pembahasan tema kita di hari ini dari Starlight Holding Company. Juga kita ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di sini dengan pembahasan yang Masya Allah keren sekali gitu ya. Terima kasih juga SIP FM, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Baik, siap. Begitu juga permisa semua. Iya, baik. Terima kasih keluarga SIP. Itu dia pembahasan kita dalam special talk show di edisi kali ini Rabu 21 Februari 2024 ya. Dengan pembahasan green economy, apa pentingnya dan juga urgensinya di masa sekarang. Keluarga SIP, mulailah dari detik ini untuk kembali peduli pada lingkungan, karena ketika Anda peduli dengan lingkungan, Anda berarti peduli dengan diri Anda sendiri. Seperti itu. Baik keluarga SIP, itu dia pembahasan kita di hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.